Untuk pertama kalinya di usia ke-79 Indonesia merayakan upacara bendera di luar Istana Merdeka. Tepatnya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kembali lagi masih bersama kita di podcast Mamang. Yes. Dan kita saat ini sedang berbahagia, Mang. Ya. Ya, karena kemarin kita sudah merayakan ulang tahun Negara Republik Indonesia yang keberapa, Cing? 79. Betul, 79 ya. Dan tadi yang baru gitu, Mang, di ulang tahun RI yang ke-79 ini, yaitu ada upacara dilakukan di luar Istana Merdeka. Benar. Di Jakarta. Di tahun ini pertama kali dalam sejarah mungkin ya, upacara kemerdekaan itu dilakukan di Istana Negara. Betul. Di IKN ya tepatnya, di Kalimantan, Ibu Kota Nusantara. Makanya tagline tahun ini kan tiap tahun ada tagline-nya tuh. Benar. Tagline tahun ini Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jadi bukan hanya Nusantaranya saja yang baru, tentu kita berharap Indonesianya pun maju gitu. Lah mundur gitu. Berarti di tahun 78 beberapa tahun kemarin nggak maju. Di tahun ini majunya. Iya sih dari segi tagline mah gitu. Dari tagline. Kan dulu beda-beda lagi emang gitu. Tapi kalau ngomongin masalah kemerdekaan, sempat kemarin kan ada beberapa momen lah ya. Sebelum 17 Agustus ada berita, mungkin dulur Mamang juga melihat bahwa pasukan atau petugas pengibar bendera atau paskibraka itu ada sempat rame larangan memakai jilbab. Oh iya. Ya, dengan alasan keberagaman. Ya kan, itu disampaikan oleh Ketua BPIP. Ya. Oh iya benar-benar. Walaupun akhirnya sih alhamdulillah pas orang kemarin lihat di TV emang ternyata ada yang pakai hijab juga gitu. Ya. Walaupun mungkin itu karena ada respon yang cukup keras dari beberapa netizen dan juga warga Indonesia, alhamdulillah ya diperbolehkan. Karena jujur orang emang termasuk orang memprotes gitu ya. Kenapa misalnya tadi kok tidak boleh pakai jilbab, sedangkan kan kita sendiri tahulah Indonesia mayoritas Muslim gitu ya, dan untuk berhijab itu salah satu kewajiban dari Muslimah begitu. Betul. Ya. Jadi ketika memang ada warga Indonesia atau anak bangsa yang ingin menggunakan hijab, ya kenapa harus dilarang? Apalagi kan kalau kita ingat sila pertama kita apa gitu Mang? Ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dengan dia berhijab itu salah satu mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Betul. Jadi sebetulnya namun tadi Cek Mane bilang bahwa dengan alasan keberagaman justru orang harus menghormati keberagaman dan kebersamaan kalau gak salah. Beragama apa kebersamaan ya alasannya tuh. Punten, halo salah informasi. Bapak Wahyu halo. Ketua BPIP. Ini nama tadi ya kalau berbicara masalah keberagaman ya itu dengan kita memberikan kesempatan untuk menggunakan hijab gitu ya kepada mereka yang wajib pakai hijab, itu salah satu penghormatan keberagaman sebetulnya nama gitu. Justru kalau kita benar-benar Pancasilais gitunya. Kita pasti bakal laksanakan nunamana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita melakukan beberapa kewajiban yang tentu berhubungan dengan keagamaan masing-masing lah gitu. Di antara untuk orang Muslim kan harus berhijab gitu. Terlebih banyak sekali tokoh-tokoh yang akhirnya buka suara ya. Bener. Yang orang lihat tuh Ustadz Felix. Beliau kan memang targetnya BPIP. Artinya untuk urusan ini beliau sangat concern gitu lah ya. Dan mungkin tadi salah satu yang ingin bersuara ya untuk hal ini gitu. Nah mungkin belum punya kekuatan. Followers Anda berapa? Tapi gak apa-apa sih kemarin dia. Orang dengar MUI juga mengecam Betul. sama Nah itu MUI itu. Kemudian Wapres kita Pak Kiai Haji Maruf Amin juga bersuara. Sehingga mungkin ini akhirnya alhamdulillah yang kita lihat di TV kemarin untuk yang paskibraka itu. Ya. Yang apa? Perempuannya itu disebutnya apa sih? Ada.
semua sih paskibraka sih. Kalau yang perempuannya apa ya? Orang bodoh gitu punya. Iya, iyalah. Perempuan ada yang berhijab gitu. Berarti isu-isu atau berita-berita miring kemarin tentang larangan itu berarti sudah clear lah. Gitu. Berarti sudah lah. Case close lah. Gitu. Selesai gitu. Dan ini juga berharap mudah-mudahan isu-isu yang seperti ini tidak ada lagi lah di tahun-tahun berikutnya. Kalau memang kita ini benar-benar menghargai keberagaman dan juga kita mengamalkan yang namanya Pancasila gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin masalah kemerdekaan, tentu ini dilihat dari berbagai aspek ya dan berbagai sudut pandang. Terlebih masalah kehidupan nih, Mang. Benar. Kemerdekaan dalam kehidupan tuh menurut Maneh nih ya, pasti banyak dong nilai-nilai kemerdekaan atau merdeka dalam tanda petik di kehidupan kita itu seperti apa gitu. By the way, Maneh sendiri di usia Indonesia yang ke-79 ini, apakah sudah merdeka? Diri Maneh ya? Diri orang sih kalau berbicara masalah merdeka atau belum merdeka gitu, Mang, itu pasti bakal kemana-mana lah sih. Iya betul, bahasanya ngerempet ya. Tentang anu lah. Tapi orang di daerah nyari aman gitu. Main bersih. Ya, maksudnya ya udahlah itu mah jadi asumsi publik gitu ya. Silakan netizen berasumsi, silakan netizen berkomentar. Tapi mungkin yang akan kita bahas di episode kali ini khususnya kita Mangnya. Jadi makna merdeka menurut versi masing-masing kita gitu. Oke. Makna merdeka. Makna merdeka. Oke. Ada kurang lama nih lah. Maneh lah. Tadi kan goreng ditanya. Paling orang sih memaknai merdeka orang gitu Mangnya ke diri orang pribadi karena ngomentari masalah merdeka negara sudah banyak katanya. Orang pribadi sih melihat makna kemerdekaan itu naon sih gitu. Menurut orang mah merdeka adalah kebebasan atas diri sendiri Anjay, freedom. Jadi kebebasan atas diri sendiri. Kenapa orang berbicara seperti itu? Karena jujur orang pribadi termasuk orang yang sudah melewati fase di mana orang dan tanda kutip tidak merdeka secara pribadi. Ya, for example sebagai contoh, orang dulu pernah gawe emang orang kan waktu sekolah itu terus gawe kan ya kerja di konveksi itu akhirnya diomongkan dari konveksi karena memang orang awalnya kan dari dunia konveksi sambil jenjang sekolah di sana orang mulai mengenal dunia pekerjaan gitu. Nah di sana orangnya pernah aya di fase menurut orang pribadi orang teu merdeka. Ya salah satunya adalah ketika orang dihadapkan dengan aturan dari konveksi tersebut untuk mendapatkan libur 1 bulan 1 kali awalnya. Wah, sebulan sekali? Salah. Seminggu mah Bang. Benar maksudnya. Orang kaget loh sebulan sekali. Terlalu orang langsung antusias. Jadi awalnya itu orang normal lah gitu dikasih libur seminggu sekali. Dan beberapa bulan kemudian berubah menjadi 2 minggu sekali. Berubah lagi menjadi satu bulan sekali. Dan sampai akhir namang dalam sebulan nggak ada yang namanya libur. Ya, di sana orang mulai berpikir bahwa orang teh kok kayak lamun jam baheula gitu namanya istilah hamba sahaya atau budak belian gitu kan ya. Bahwa orang ngomong gitu. Hamba sahaya atau budak belian bahwa orang teh asa teu punya kebebasan atas diri orang, atas kehidupan orang dalam pekerjaan gitu. Seolah-olah orang teh dimiliki ku dunungan orang, majikan gitu. Sehingga apapun selama dalam kehidupan orang diatur ku pemajikan orang, ku majikan orang. Nah, di sana orang ngerasa iya mah ada sesuatu nu salah gitu nya. Dan orang berpikir, aduh orang pernah dibeli sih ku dunungan orang gitu Bang. Tapi orang mikir kadinya Abah manehnya beli si Mang Jamannya. Orang sampai beli kadinya saking orang ngerasa merdeka gitu Bang dalam pekerjaan orangnya. Dan akhirnya karena orang sadar bahwa orang teh adalah makhluk yang merdeka, orang teh dibeli kedunungan orang, akhirnya orang berontak Mang. Jadinya nanti orang akhirnya memutuskan untuk resign, keluar walaupun ya you know lah istilahnya teh tidak pakai surat pengunduran diri. Maksudnya sosok anu yang cukup otoriter dan ketika kita mau ngundurkan diri atau berontak kan bagaimana responnya lah. Nahan kemudian bukan nahan unggul Mang ya
efek-efek samping oke gitu. Oke, neror. Entele cuman biasa lah gitu. Oh biasa, oke. Nah, jadi goreng lah meureun gitu salah namanya. Tapi orang sendiri sih ngerasa bahwa orang berhak atas kebebasan orang pribadi gitu. Betul. Jadi sebenarnya nonnya itu salah satu mungkin konsekuensi ketika orang bekerja dengan kondisi orang teh seolah-olah butuh gitu Mang. Ya kadang-kadang kan ya ketika orang lemah dia butuh sesuatu ya kadang-kadang sok dimanfaatkan sih gitu. Jadi ya untuk para dunungan gitunya majikan bos-bos yang seperti itulah gitu. Yang semena-mena. Karena orang sebagai manusia tentu punya hak untuk merdeka dalam bekerja gitu. Apalagi ternyata setelah orang diketahui memang bahwa mana libur itu kan bagian dari hak pegawai sebetulnya gitu. Seminggu sekali itu wajib diberikan haknya. Iya, walaupun nonnya sebenarnya memang ketika orang gawe so kayak istilah ini dengan memang sih resiko gawe di Curug Batur mah gitu cenah gitu. Tapi maksudnya ulah gitu-gitu teuing oge meureunnya ulah gitu juga gitu. Ulah mentang-mentang boga curug gitu orang kan cara boga curug gitu nya. Lain curug eta. Lain. Terus itu dari segi pekerjaan orang Mang. Kemudian dari segi kehidupan keluarga atau pribadi gitu Mangnya. Orangnya termasuk orang anu pernah mengalami istilahnya namanya asa merdeka penindasan. Gitu. Penindasan artinya terlalu kejam gitu. Jadi merdeka begini maksudnya orang kan dulu jauh dari orang tua sehingga memaksa orang untuk hidup dengan keluarga dan juga beberapa orang tua angkat kalau orang disebutkan namanya. Nah di sana bukan orang lain ngomongin dari segi positif negatif atau baik buruknya seseorangnya, tapi di garis bawahi orang menceritakan ini adalah poin di mana makna kemerdekaan untuk hidup orang pribadi. Karena secara simpelnya gitu, Bang, ketika orang hidup jeung keluarga, hidup dengan keluarga kemudian hidup dengan orang lain kebebasannya teh rada beda lah gitu. Pasti. Moal sebebas ketika kita di rumah sendiri, misalnya moal bebas ketika kita bergaul dengan keluarga sendiri gitu nya dengan saudara atau mungkin saudara jauh mah rada-rada beda gitu Mang. Nah, itu kurang dialami. Orangnya pernah mengalami di mana orang orang makan rumah sandil mananya. Iya. Jadi rumah sandil rumah Mang tahu gak? Gak enakan gitu. Nah, ketika misalnya orang dek ngelakukan sesuatu anu dikayang ku urang gitu nya. Tapi ternyata orang itu punya kewajiban lain gitu nya di atas orang lain. Akhirnya orang ngurungkeun niat orang untuk melakukan itu. Mengenyampingkan urusan pribadi, mendahulukan urusan orang lain. Gitu. Jadi itu nyamperan dengan orang bersikap seperti itu akhirnya orang tidak terlalu merdeka gitu Mang. Gitu. Misalnya contoh sederhana, misalnya orang teh pulang sekolah dulu, masih ingatnya waktu pulang sekolah itu kan capek orang sekolah itu cukup agak jauh gitu. Jadi harus naik angkot, jalan kaki dulu Mang karena untuk ojek nggak ada gitu. Jadi jalan kaki, kemudian naik angkot dan sampai ke rumah gitu ya. Nah, kebayang kan ketika pulang sekolah udah jalan kaki naik angkot orang kan pengen tidur lah atau pengen nyantai heula gitu. Tapi ternyata ketika sampai ke rumah itu ada pekerjaan Mang. Nah, orang secara manusiawi kan orang pengen tidur, pengen nyantai gitu. Tapi ketika tadi karena orang menyadari bahwa orang tinggal bersama orang lain gitu ya, dan itu adalah kewajiban orang misalnya tadi ketika ada sesuatu harus dibereskan dan itu merupakan pekerjaan orang. Akhirnya orang mual bisa tidur nyenyak gitu nya atau pura-pura tidur gitu nya sebelum menyelesaikan pekerjaan tadi gitu. Itu salah satu sisi di mana orang itu tidak merdeka gitu dalam tanda kutipnya gitu. Karena bedalah ketika misalnya orang di rumah orang tua sendiri ya kadang walaupun dicarekan nih imah sorangan mahnya, tapi kan di imah batur mah henteu gitu. Ya, justru itu dengan tidak dicarekannya atau dengan diamnya suasana rumah itu membahayakan, mencekam gitu lah ya. Aslinya justru ketika diam-diam saja berarti ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Mencekam diamnya itu. Jadi banyak lah namanya terlalu panjang untuk diceritakan Mang, karena perjalanan orang untuk seperti itu dalam hidup itu lamun ku urang di itu mungkin aya sekitar 3 tahunan Mang. Orang menjalani kehidupan di mana orang teh dibilang numpang lah gitu Mang, numpang di orang lain. Dan jujur di fase itu memang itu merupakan salah satu fase di mana kebebasan orang teh seolah-olah hilang gitu Mang. Jadi orang tidak merdeka atas apa nu urang diinginkeun gitu.
Tapi kan memang budak sahaya Anda itu tidak merdeka. Akhirnya apa yang dilakukan Mane ketika tinggal di orang lain? Kaburkah atau misalkan pamit? Selama itu sih orang terpaksa menjalani gitu, Mang, karena ya tidak ada pilihan lain. Ketika misalnya orang tidak tinggal di sana, orang harus tinggal di mana? Ya kan, secara apalagi orang kan masih sekolah waktu itu. Karena orang sekolah kumaha sih lebar misalnya harus ditinggalkan gitu. Dan orang masih ingat sih dulu tuh Mang, masa-masa orang dilema orang itu tuh orang semester 2 di SMA. Jadi 6 bulan sebelum kelulusan kan ya. Kalau misalnya memang orang tadi ngelawan ego orang sampai harus keluar dari tempat tersebut, rumah tersebut, orang kebayang orang bakal seperti apa nanti sekolah orang jadi korban. Terus orang bingung kan mau kemana gitu. Memang karena belum punya tempat pribadi lah gitu untuk berteduh, dan akhirnya orang istilahnya mengalah untuk menang gitu, Mang, bahasa orang namanya. Asik, mengalah untuk menang. Jadi orang rela akhirnya mengorbankan perasaan, mengorbankan diri orang untuk istilahnya orang nanti selesailah dengan apa yang orang dikejar, salah pendidikan gitu. Dan baru setelah orang beres pendidikan akhirnya beres SMA, orang baru keluar gitu dengan alasan nyari kerja atau apalah. Jadi rada aman gitu ya, namun kita orang selesai SMA mah ketika orang keluarga ya bisa ya alasan nyari kerja dan memang itu real kerja gitu. Beda misalnya orang masih kena sekolah, hanya masih susah lah gitu. Akhirnya dapat kerjalah di itu lah ya. Pernah diceritain nggak? Belum ya? Belum. Gitu. Oke. Tapi memang kumaha. Mana? Oke. Nah, orang sendiri di fase merasa tidak merdeka ya. Itu ketika orang berada di Sumedang. Ini mungkin hampir sama lah ya kondisinya. Dimana di Sumedang itu orang gak punya keluarga, gak punya saudara. Tapi pada saat itu orang awal-awal kerja di Sumedang itu di rumah saudara. Hampir sama lah ya. Namanya kita numpang. Terus harus punya kalau Sunda itu ayah kerumasaan lah gitu. Benar. Ya. Bagaimana kita memposisikan tinggal di rumah saudara yang notabene meskipun memang orang real saudara loh dari bapak. Itu saudara itu tuh dari bapak, karena memang jauh dan awalnya. Nah, ini nyambung ke cerita ordal kemarin. Oh iya. Nah, orang dimasukin kerja tuh sama orang itu, sama beliau yang memang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik tersebut dari tanah kosong sampai jadi pabrik. Itu beliau yang megangnya gitu. Nah, orang di rumah beliau selama kurang lebih setahun. Oh, di sana mana teh? Justru kurang lebih lah setahun lah ya. Iyalah setahun gitu. Iya, antara 6 bulan sampai setahun lah. Orang saya ingat, orang lupa lagi ya. 2016 itu tuh. Masih baru lah 2016. Nah, hampir sama kondisinya. Bagaimana cara mempertahankan hidup di tengah gempuran kebutuhan dan terlebih kita generasi sandwich. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi selain diri orang pribadi, yaitu keluarga inti kita, keluarga inti orang gitu kan. Karena ya tidak bisa dipungkiri di setiap gajian pasti ditanyain dan pasti ditelepon. Kumawan gajian gitu. Nah, itu akan senantiasa beriringan dengan perjuangan orang harus tinggal di rumah saudara. Tapi orang lebih justru sih kalau orang lebih enak ya. Atau orang terlalu lempeng gitu. Kumaha? Orang justru nggak ngerasa orang harus bersih. Oh gitu. Ya bedanya kan momol mana kan di saudara. Iya. Orang mah di orang lain. Yang sudah orang anggap sebagai ibu sendiri. Gitu. Kan bedanya maksudnya posisinya gitu. Walaupun maksud orang nggak melakukan hal seperti mana, nggak enakan kan mana. Orang mah justru karena ya ini siklus kerja orang ya. Bangun tuh memang jam 5 sholat subuh. 5:30 kita udah prepare karena jauh. Tempatnya itu 1 jam Mang dari tempat saudara orang ke tempat kerja itu. Nah, waktu itu jarak tempuhnya sejam, otomatis orang harus prepare lebih pagi lah, lebih awal.
Nah kan WC itu kan ada 2, 3, 5 orang lah jeung urang. Otomatis harus giliran dong. Dan orang harus ngarumasakeun tadi, memposisikan tadi. Di terakhir. Enggak sih, pertama justru paling nyubuh gitu. Paling nyubuh orang, paling nyubuh, terus prepare sarapan seperti biasa. Ya gitulah, kalau sarapan kan nunggu dipanggil kan. Anda juga tadi sarapan agak berani nyentong sendiri kan. Nah itu kalau orang udah beres segala rupa, orang memang gak berani untuk mengawali sarapan sebelum diajak. Itu diajak, oke, sarapan bareng, berangkatlah bareng dari sana. Terus pulang, orang kan masuk jam 8, pulang jam 5 gitu ya, biasa. Pulang ke rumah tuh pasti maghrib. Capek dong orang, sama lah seperti maneh. Terlebih orang ya. Aduh, ceritakan dong. Kumaha cerita atuh bae. Jadi kan kamar tuh cuma ada 2 Mang. Ada 2. Kamarnya itu kan bersatu sama anaknya, anak sulungnya. Kan orang gimana sih maneh kalau misalkan kamarnya itu berdua terus enggak berdua sih, emang orang sendiri gitu. Tapi kan orang tidak punya hak penuh atas kamar itu. Ngerti gak sih ketika bener. orang yang istirahat kumaha sih. Karena secara histori keluarga mah harusnya teh kamar anakna gitu nya. Iya, betul. Tapi orang tiba-tiba ada di sana dan serba salah oge sih. Serba salah, Mang. Jujur orang ketika tiap pulang itu pasti orang di luar heula. Karena orang selain untuk ngareureuhkeun gitu lah ya, untuk istirahat sejenak, orang nunggu momen dulu, nunggu momen kamar kosong. Menunggu momen untuk dipersilahkan. Itu kamar kosong. Nah, barulah orang gitu. Itu orang lumayan cukup, yalah, meskipun tidak se-struggle maneh lah ya perjuangannya. Tapi intinya hampir sama lah ya. Kalau tinggal di orang lain tuh apalagi bukan, meskipun itu saudara, tapi kan tetap orang ketidakenakan tuh pasti ada gitu. Nah, mungkin orang tidak seperti mana itu, orang karena tiis merenya terlalu lempeng. Orang terlalu rajin gitu namanya. Mana kedua juga namanya gitunya. Orang enggak beberes kayak mana. Kan terus kalau libur Jumat kan Sabtu Minggu libur. Jumat sore orang enggak ke rumah saudara. Orang langsung ke Garut. Gitu siasat orang rada aman. Nah, dari sana nyala merdeka lah istilahnya ya. Nah, orang akhirnya mikir, ini orang sampai kapan ya gitu, harus seperti ini. Akhirnya orang ngobrol lah ya. Justru ngobrol pertama bukan ke saudara orang, ke atasan orang, ke manajer orang. Pak, gini loh, saya tuh punya masalah gini. Bukan masalah sih, kondisi lah ya. Kondisi itu gini. Ingat orang kalimat beliau dan sampai sekarang masih nempel di ingatan orang. Lu mau sampai kapan menjadi beban keluarga tersebut? Terus lu jangan sampai terlalu banyak hutang budi ke orang tersebut. Terlebih ke keluarga itu. Orang akhirnya berpikir dari sana tuh, oh iya, kayaknya harus segera diakhiri nih. segera diakhiri. Orang ngobrol akhirnya ke saudara dengan alasan satu, alasannya sih karena tempat tinggal jauh. Make sense, sejam loh Mang, kebayang perjalanan. Orang capek lah lumayannya di jalan, capek di jalan. Dengan alasan perjalanan, terus kadang suka ada kerjaan yang ngedadak gitu lah ya. Akhirnya orang ngomong mau gini, mau ngekos lah intinya tuh. Ya alhamdulillah memang diizinkan ketika itu. Nah, akhirnya ngekos. Nah, ngekos merdeka dong orang di sana. Terus setelah orang ngekos di sana, hidup sendiri dengan semua kebebasan yang orang bisa lakukan seenak dewe gitu lah ya. Berbeda dengan itu, benar orang asa plong gitu. Merdeka gitu. Merdeka. Tapi tidak lama orang merasakan merdeka itu, Mang. Nah, kenapa? Gini. Setelah orang ngekos, ternyata orang ini di luar dugaan juga. Dan membuat orang harus seneng apa sedih. Tapi berujung sedih sih. Tidak merdeka lagi. Ternyata si manajer atasan orang ini ngobrol ke yang punya pabrik, Mang. Ke CEO lah.
karena di sana kan pabrik baru, orang akhirnya harus ngebantu manajer orangnya, bos orang lah ya, manajer orang untuk mensupport segala kebutuhan administrasinya, kebutuhan secara teknis di lapangan dan lain-lain. Orang dibantu. Selama ini mungkin kurang lebih setahun lebih itu beliau merasa terbantu. Tahu kondisi orang ngekos dan sudah tidak tinggal di tempat saudara lagi. Beliau ngomonglah ke yang punya pabrik. Karena memang sebelum ketika pabrik itu udah jalan, itu ada mes untuk karyawan. Jujur orang gak berharap dapat mes, justru orang ngomong ke beliau itu, orang pengen merdeka lah ya, pengen bebas gitu. Apapun yang orang mau lakukan, minimalnya orang bisa gitu. Nah ini justru disampaikan ke yang punya pabrik. Gini bos, gini diceritain. Ternyata dikasih reward lah, mes. Ya udah, gitu. Tinggal aja di mes. Nah, orang pas waktu dengar kabar itu seneng dulu awalnya, wah minimal ya mes gitu. Jadi kudu ngontrak kan, ya, pengeluaran kan lumayan. Gitu. Budget bisa ke yang lain lah, kebutuhan yang lain. Dan ternyata itu justru lebih tidak merdeka. Ya. Emang kenapa kan biasanya di pabrik, ke mes itu kan di luar jam kerja sebetulnya. Betul. Tidak merdekanya di mana gitu kan? Kecuali mana gitu. di dalam pabrik diberi kasur gitu. Makanya pada kahartanya merdeka. Ini di mes kok bisa gitu? Ya, nah karena di mes terus itu kan berada di dalam lingkungan pabrik nggak terpisah si mes itu. Jadi memang di komplek gitu lah. Komplek pabrik lah istilahnya tuh. Kalau ada apa-apa, terlebih sering nih, distributor terigu, Anda tidak tahu jam kerja ya. Distributor terigu datangnya tuh malam-malam, Mang. Otomatis orang dong yang harus di mes wayana kudu keluar gitu. Memang ada satpam, enggak, setidaknya mengkondisikan si truknya, si supirnya. Meskipun memang dibongkarnya pagi-pagi, tapi kan orang ngerasa ini kan udah gak jam kerja lagi gitu. Masa orang harus mengkondisikan supir truk gitu, terigu gitu. Ya minimal ngemarkir. Nah itu satu dari beberapa kondisi yang membuat orang akhirnya tidak merdeka lagi. Fase orang tidak merdeka itu. Jadi dua fase sebenarnya, orang tinggal di rumah saudara dan berarti saudara jeung urang loh. Gitu. Jadi di rumah saudara jeung di pekerjaan, di pekerjaan. Sebetulnya banyak sih beberapa momen terlebih dengan job desk orang yang harusnya staff mungkin, tapi harus ngangkut tarigu, Mang. Orang percaya gak ngangkut tarigu kayak kernet truk gitu, ngikut ngebongkar gitu. Karena memang ya orang merasakan dan melihat situasi dong, karena minimnya personil dulu tuh ya di warehouse tuh. Orang akhirnya harus turun. Mungkin cerik orang tua orang ketika orang tahu kerjanya gitu. ngebongkar terigu. Kan terigu 25 kiloan itu. Terigu gula apalagi 50 kiloan. Nah itu fase orang merasa belum merdeka gitu ya. Di kehidupan orang ya, di kehidupan pribadi orang yang merasa ini, wah ini penjajahan nih. Enggak lah, gak sebegitunya lah. Jadi intinya memang orang mungkin belum mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan sesuai anu diharapkan masing-masing itu. Dan memang tadi Bang berbicara dua kondisinya. Pertama di pekerjaan, kedua di keluarga. Nah itu orang yakin orang jeung maneh hungkul nu mengalami, bahkan mungkin banyak dulur-dulur mamang yang saat ini mungkin masih merasakan agak terjajah gitu di tempat pekerjaan bersemangatlah gitu ya. Ayo. Kami sebagai senior kalian menyemangati dan mendukung perjuangan kalian gitu. Makanya bener sih, orang berbicara masalah pekerjaan Mang di wilayah orang biasanya kan bos teh aya dua tipe gitu nya. Memang aya nu dia teh seolah-olah ka anak buah teh sebagai pegawai, aya oge sebagai naonnya budak gitu. Orang tuh tegang ngomongna sama saya lah gitu lah. Jadi ya memang tidak bisa kita pungkiri gitu Mang. Pasti ada. Contohnya tadi ada gak sih perusahaan anu bener-bener menghargai atau memberikan ininya lah hak si karyawan itu gitu ya.
kalau aya alhamdulillah syukur gitu nya, kalau enggak ya tolonglah dievaluasinya gitu. Terlebih biasa mah ieu mah perusahaan-perusahaan lokalan sih karena itu nya. Contohnya kan orang dulu pernah cerita ka maneh pabrik baru biasanya. Atau misalnya retail orang kan pernah cerita ka maneh bahwa aya baturan orang nu dulu di kerja di Merdeka, dia enggak ada libur mah, kecuali mun gering bisa libur teh gitu, kan karunya nya gitu nya. Halo Menteri Ketenagakerjaan, turun dong. Jadi ya intinya mah tetap bersemangat lah gitu nya. Dan orang biasanya gitu mang dengan ketika orang bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gitu, dengan basic orang pernah mengalami dulu gitu, orang paling selalu memperkuat nanti, yuk semangat nggak apa-apa gitu ya. Intinya mah itu sih kadang-kadangnya resiko ketika orang kerja di Curug Batur sih gitu ya. Jadi ya kadang seperti itulah gitu. Kalau misalnya memang orang nggak mau ditunjuk-tunjuk di curug disuruh-suruh di jari orang lain ya berarti orang harus mandiri gitu. Nah makanya untuk orang-orang yang seperti itu orang selalu ngenasehatin atau misalnya ngasih semangat gak apa-apa lah untuk sementara waktu mah kerja seperti itunya. Tapi yang jelas orang ketika kerja memang tidak nyaman dan ngerasa selama dijajah gitu ya, tidak merdeka, berarti ada yang harus dirubah mang dari orientasi kerja orang naon. Nah salah satunya orang cobalah dalam kerja itu bukan hanya melaksanakan aktivitas kemudian dapat gaji kita pakai dan sebagainya, tapi di sana mungkin karena memang tadi pekerjaan anaknya tidak terlalu enakeun lah menurutnya. Jadi orientasinya mungkin cobalah kita kerja itu salah satunya untuk mencari modal gitu. Jadi kalau misalnya memang kita sudah dapat gajian misalnya gitunya, ditabunglah sebagian biar nantinya syukur-syukur sih ketika memang orang geus teu kuat di ditu misalnya di tempat kerja yang sekarang, kemudian kita punya modalnya kita bisa buka usaha sendiri lah gitu Mang. Jadi tidak selamanya orang dalam kondisi terjajah seperti itu gitu. Itu nu biasana ke orang di kasih semangat gitu teman-teman atau orang-orang anu mungkin saat ini mengalami nasib seperti orang dulu gitu. Jadi ketika orang punya modal kita bisa kerja sendirinya, mulai ngelarang-larang deh gitu akhirnya kita pun bisa menentukan pekerjaan orang, bisa menentukan waktu untuk bekerja orang gitu dan gitu. Terus untuk orang-orang emang anu misalnya biasanya teh tadi mungkin mengalami bahwa dia ketika kehidupannya sekarang penuh dengan rasa gak enak dengan rasa gak enakan gitu ya. Sama kita pun pernah mengalami ini pun gini, kita cerita bukan emang dari segi lagi ngomongin seperti apa gitu ya. Jadi kita mah berbagi pengalaman gitu bahwa ternyata berbicara masalah kemerdekaan orang jadi inget ya dulu orang asa merdeka dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan pribadi. Salah satunya tadi ketika kita tinggal bersama orang lain walaupun tentu di sini kita sangat menghargai kebaikan dari saudara kita, kebaikan dari orang lain gitu. Tapi sekali lagi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita mungkin sebagai anak muda lah khususnya waktu itu emangnya nanti memaknai makna kemerdekaan dalam hidup gitu. Tadi serba harus berkorban, serba harus ditunda karena nggak enakan gitunya. Penuh perjuangan. Tapi kita yakin gitu ya ketika misalnya memang orang punya prioritas walaupun mungkin kita dalam saat ini di kondisi yang tadi mungkin disebutin ke orangnya ya nggak apa-apa lah gitu ya, namanya juga hidup memang pasti banyak luka-liku, banyak pengorbanan, banyak kisah pilu gitu kan ya. Tapi ingatlah gitu ya muncul dari Persikmah akan indah pada waktunya gitu. Pun yang orang alami sekarang gitu emangnya kalau dulu memang orang bertahun-tahun mengalami hidup dengan jatuh bangun, hidup bersama orang lain anu penuh dengan ketidakenakan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah setelah orang dulu lulus SMA, orang mulai rada-rada katulungan emang rada merdeka dinya teh ketika orang kerja dulu di Komunika itu. Nah di sana itu kan mulai aya mesnya. Nah untungnya mesnya itu emang misah dengan tempat kerja orang, beda tempat kan di Nusa Indah. Kan gede itu. Itu kan rumah kosongnya. Nah, walaupun memang rada serem gitunya, pada gitu gimana gitunya, tapi setidaknya orang menemukan kebebasan baru gitu, Mang. Jadi ketika orang pulang kerja, orang pengen istirahat, orang bisa berekspresi sepuasna di situ gitu. Jadi walaupun mungkin nanti masih dalam proses orang masih berjuang gitu kan sampai akhirnya ketika mes itu
dijual gitunya. Oh, udah dijual. Dijual lah. Akhirnya orangnya memaksakan diri untuk ngekos gitu, atau ngontrak. Tapi apa ya, walaupun memang kosnya cukup besar, tapi untuk orang pribadi sih apa ya, kebebasan orang lebih besar sih hargana gitu dibanding harga kosan lah gitu. Orang pribadi mah gitu. Jadi ya orang teu ngerasa rugi lah gitu. Karena apa yang selama ieu ku urang diharapkeun dari makna kebebasan hidup gitunya, itu terbayarkan di sana. Dan alhamdulillah apalagi sekarang gitunya, walaupun mungkin belum beres rumahna, ini dulur mamangnya. Tapi setidaknya ini mang jujur ieu teh impian urang gitunya. Urang dulu pernah pernah berpikir, ya Allah bakal sampai kapan orang seperti ini hidup gitu. Mang jadi hidup dengan tadi rasa karumasaan, hidup dengan keterbatasan gitu. Ya orang teh pengennya merdeka gitu. Kalau muncul orang kayak orang teh pengen berdiri di atas kaki sendiri gitu. Ya karena jujur orang selama bertahun-tahun kemarin itu kan orang seolah-olah hidup berdiri di atas kaki orang lain, bertumpu kepada orang lain gitu. Ketika batur kan ayeuna mungkin orang bakal jatuh dalam tanda kutipnya maknana gitu. Tapi ketika ayeuna alhamdulillah gitunya, walaupun mungkin tadi masih berjuang beberes oge kena gitu kan ya. Tapi setidaknya orang enak ngesirup di atas kaki sendiri gitu. Mang nu diimpikeun ku orang ternyata alhamdulillah bisa tercapai ayeuna gitu. Jadi nonnya sesuatu anu dulu pengorbanan orang sangat luar biasa, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan sosial gitunya. Akhirnya terbayar ayeuna gitu. Jadi untuk dulur mamang juga mungkin yang saat ini masih merasakan di fase tersebut, bersemangatlah gitunya. Walaupun tadi orang ya bebannya berat sekali, tapi selama kita mau berjuang gitunya, dan jelas juga apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, nikmati sajalah gitu. Terlebih orang tadi ingin menambahkan ya, jadi semua hal yang kita alami itu gini, simpelnya lah ya, jangan husnuzon aja dulu sama Allah. Jadi orang pernah merasakan ketika secara emosional, secara psikologi itu benar-benar terhimpit gitu ya. Orang berpikir gini, iya mah benar-benar. Jadi seolah-olah kita mentok nih ya. Iya masih karena bakal ya hadiah ti Allah gitu. Orang mah berpikirnya gitu. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, minimal otak kita tuh nggak kemana-mana gitu, nggak suuzon gitulah ke Allah gitu ya, atas apa yang kita alami. Orang gitu, ketika mengalami, kita udah benar-benar mentok nih, kesini udah ditempuh, udah ngelakuin ini, ikhtiar itu, di ikhtiar ini, udah mentok. Akhirnya untuk afirmasi diri sendiri orang, iya masih gana bakal ya hadiah ya ti Allah gitu. Kayaknya ini bakalan ada hal yang terbaik gitu, ada sesuatu yang baik gitu buat kita ketika kita sudah berikhtiar ke sana kemari dalam kondisi seperti itu, dengan kita masih berpikir jernih aja udah syukur alhamdulillah kan gitu. Nah itu sih orang. Terus ternyata bukan buruh atulah, jerih payah atau perjuangan orang yang dilalui dengan nganggul manggul terigu gitu lah ya. Itu Allah ganti dengan pekerjaan yang saat ini alhamdulillah ringan gitu lah. Mungkin ku Allah itu ujian ya, ku Allah seberapa mampu dan seberapa sabar orang dikasih ujian seperti itu, momen seperti itu, dibayarnya hari ini ya dengan pekerjaan sekarang ini. Meskipun mungkin teman-teman orang yang lain yang satu angkatan dengan orang yang kita menyebutnya adalah pionir lah ya, itu semua udah resign mang. Mereka udah punya usaha sendiri, ya. Yang satu punya warung, terus punya ini, malah dia maju punya buat ngambil uang tuh. Agen jadi agen. Jadi agen bang asli bulan sehat ya. Terus yang satu lagi dia usaha ubi Cilembu, karena kan di Sumedang ubi Cilembu. Terus yang terakhir kemarin tuh yang setelah orang resign, terus beliau sebetulnya dia udah resign karena punya anak lagi. Terus si manajer orang mempertahankan, udah janganlah, kamu tuh udah punya dapur, udah punya rahasia kita gitu. Dapurnya itu dipegang dari sekarang dia yang megang dapurnya, segala resepnya gitu. Balik lagi. Nah kemarin 2 bulanan kemarin dia resign, usaha maju. Jadi reseller dulu, terus sekarang dia
punya usaha sendiri. Tinggal orang yang masih budak korporat mungkin. Ya, tapi meskipun orang akhirnya harus pergi dari tempat itu dan dengan status masih karyawan, orang minimalnya enggak terlalu berat seperti yang di Sumedang gitu. Tapi masih bersyukur gitu namanya. Alhamdulillah. Namun dibanding dengan pekerjaan yang sebelumnya gitu. Itu sih kalau menurut orang coba husnuzon aja dulu gitu. Memang setuju Mang, orangnya dulu ketika misalnya orang diuji dengan ujian yang bertubi-tubi gitu Mang, berpikir bahwa ya Allah teh kerenyiapkeun naon sih, kerenyiap naon sih ke urang gitu nya. Itu yang selalu orang ditanamkan, kemudian memotivasi orang lah gitu nya. Sehingga orang masih berbesar hati, masih memiliki harapan yang kuat ketika karena orang yakinnya roda itu kan berputar, sebenarnya roda hidup mah gitu. Nah masalahnya bannya tuh kempes, jadi orang terus di bawah. Wah, tenan langsung kompak. Hari ban dunia mahnya bisa dikompak ya. Itu teman tadinya. Perasaan orang tuh dianap. Itu malah ingat pepatah-pepatah orang itu bahwa dunia itu berputar, gitunya. Ketika kita di atas jangan sombong, ketika kita di bawah ya kita jangan terpuruknya, karena mudah-mudahan insya Allah one day orang bisa naik ke atas oge gitu. Tadinya selain orang inget pepatah bahwa roda dunia itu berputar, orang inget mangnya ketika misalnya segala sesuatu itu pasti berpasang-pasangan. Benar kan ya? Kalau misalnya ayah sedih, ayah bahagia, ayah nondi siang, ayah malam. Nah, ketika ada kesusahan, orang yakin mang pasti akan ada kebahagiaan. Nah itunya bikin orang menjadi terus bersemangat gitu Mang. Jadi ketika misalnya orangnya selama ia bertahun-tahun menghadapi fase terpuruk gitunya. Nah orang akhirnya berpikir bahwa ya Allah gitunya orang tinggal dilalat teuing gitunya misalnya teh orang mengalami fase ini. Berarti mungkin orang tinggal merasakan kenikmatanana gitu atau fase di atasna gitu. Itu orang selalu ditanamkan gitu dan ya mudah-mudahan apa yang tadi kurang tanamkan jadi apa ya? Jadi nyata gitu Mangnya dan mau mungkin misalnya orang susah-susah selamana gember gitunya. Nah, meureun kasara mah cek orang Sunda mah abi teh susah teh geus gitu nya. Tinggal bagjana urang orang Sunda lah gitu Mang. Jadi orang ya tentu enak berpikir bahwa orang bagian bagjana enak teh gitu. Dah susah mah geus kalewat gitu bertahun-tahun yang lalu orang teh gitu. Setelah bagja ada susah-susah yang lain, Pak.